Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita zikir jahar itu karena rasa cinta, rasa rindu, zikir jaharnya suaranya jadi lemah lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu dinikmati. Nanti Bapak Ibu mungkin ada yang melihat la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah. Itu zikir jahar, kalbu kita nanti merasa Allah yang maha hebat. Nah, ibarat kita berhadapan dengan yang sang maha hebat, sang maha aziz. Azizun. Jadi kondisinya begitu. Kalau Rahman Rahim kasih sayang, ya tadi lembut. Ada juga nanti tarekat memang zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan nanti dikeraskan, kenapa? Untuk apa dijaharkan, dikeraskan? Fungsinya supaya akal pikiran kita nggak lari-lari. Akal ini kan sering dia lari ingat ke sana kemari. Jadi panggil lagi, dengar ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nah, gitu. Jadi akal itu dijaharkan itu supaya dia jangan lari, supaya dia ingat lain sebenarnya. Maka dalam psikologi, kenapa Bapak Ibu ngomongnya keras ketika marah? Supaya orang itu dengar gitu loh. Supaya dia dengar, masuk ke hatinya. Karena kalau kita ngomong pelan, dia nggak dengar. Lari-lari pikirannya. Hei, kita bentar. Dengar nggak? Kan gitu kan? Supaya dengar gitu loh. Nah, makanya jahar itu, kata ulama tarekat itu supaya akalnya jangan lari-lari. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah khusyuk ya zikir hening. Akal udah nggak lari-lari lagi kan. Oh itu sudah enak, nah, mantap, tenang dia. Sebab akal kalau sudah tidak diajak berpikir ke sana kemari, hanya kalbu yang merasa menatap Allah, dia akan hening, tenang. Ya. Yang penting kalau bahasa fikihnya, jangan berlebih-lebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan karena Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Kadang ada juga orang yang mungkin tak ditegur gurunya, dibiarin saja kan. Allah gitu-gitu kan. Ada yang begitu. Itu kan berlebih-lebihan. Tak boleh ditunjukkan depan orang ramai, jadi fitnah. Tapi kalau bapak naik, ibu naik ke bukit, mau jerit-jerit manggil Tuhan, silahkan. Tidak ada orang. Atau masuk ke dalam sungai, ya Allah! Ibarat orang rindu kan, sakitnya menahan rindu. Ini rindu, tapi kalau rindu sama Allah nikmat. Beda sama manusia. Ya Allah! Meluapkan rasa namanya. Maka kalau di Qadiriyah kita disuruh meluapkan rasa. Kalau di kita sesama kita boleh. Tapi kalau untuk keluar di sorot nggak boleh. Dia harus ditahan. Tak boleh diluapkan. Nah, karena itu akan jadi fitnah. Ya. Apalagi orang-orang maafnya orang salafi kan paling suka. Kalau dia nggak suka ini, dicarinya selah buruknya itu betul-betul dia cari tuh selah buruknya. Nah. Contoh ini ya, ini contoh aja untuk pelajaran sama kita. Sebenarnya saya jelaskan ini supaya mengerti ilmunya dan saling memahami saja sebenarnya. Ketika orang ziarah makam wali, kan ada kadang orang mencium nisan, diciumnya lah nisannya itu. Nangisnya, teringat deh dengan wali itu kan, buat masa hidup. Ciumnya nisannya. Apa kata orang salafi coba? Sebahagian orang salafi bilang, tengoklah, nyembah kubur, nyembah nisan katanya. Berwasilah dengan batu, dengan nisan. Apa bedanya dengan kafir Quraisy? Lu, jauh lah bedanya Pak, Bu. Dia bukan berwasilah dengan batu nisan. Siapa bilang besar-besar? Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, dia cium itu baju Nabi Yusuf. Ya kan? Dia cium. Karena rindunya dengan Nabi Yusuf. Dia cium. Apakah Nabi ini syirik nyium baju? Apakah dia berwasilah dengan baju ini ke Allah? Bukan itu maksudnya. Makanya kadang-kadang saya kesal juga memahami itu dengan ilmu. Jangan dengan kebencian. Dengan ilmu. Kenapa dia cium nisan? Cium nisan itu tanda cintanya sama wali saja. Bapak Ibu,
orang yang kita cintai, anak istri kita udah meninggal, bajunya kita ciumin kadang gitu kan. Saking rindunya kita, inilah dulu bajunya, inilah dulu ini. Itu rasa rindu, ungkapan rindu. Kenapa? Karena kita mau nyium orangnya nggak ada, mau nyium ruhnya nggak kelihatan. Siapa yang jadi sasaran? Ya bajunya lah. Jadi sasaran bajunya lah. Jadi tidak ada penyembahan di situ, tidak ada syirik di situ. Itu rasa rindu saja, ungkapan. Cuman kan orang Salafi ini melebih-lebihkan menyembahku, menyembah nisan, tawasul. Apa pula tawasul dengan batu? Itu dari itu saja. Dia cium itu ungkapan sayang cinta dia sama wali yang meninggal itu saja. Nah, sebenarnya itu saja tuh. Ini kalau kita pahami pakai ilmu, ya, jangan pakai emosi atau dengan kebencian. Kalau kita pahami begitu. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, jasadnya di situ. Masih jasadnya di situ. Kalau jasadnya di situ kan kita cium kan? Kita cium di situ. Kalau jasadnya nggak situ gimana? Terakhir nyariin bajunya. Pelampiasan. Itu namanya ilmu rasa, pelampiasan rasa. Jadi tidak ada di situ syirik sebenarnya. Ya. Itu hanya bentuk rasa cinta, rasa rindu saja. Nah, yang nggak boleh itu memang kita, ini pun perbedaan minta-minta ke wali tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, secara spiritual, ruh orang beriman, ruh para nabi, para wali itu, bahkan ruh orang kafir pun tidak mati. Nanti kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim, apakah ruh orang beriman itu mendengar? Mendengar. Apakah ruh wali itu mendengar? Mendengar. Bisa nggak dia menolong? Ya nggak ada yang bisa nolong kalau nggak izin Allah. Semuanya nggak ada yang bisa nolong kecuali izin Allah. Bisakah dia mendoakan kita? Ya, kalau izin Allah bisa. Nah, ketika kita mengatakan, misalnya katakan sajalah dulu kita ziarah ke makam Abah Sukumpul, ya Abah Sukumpul, tolonglah doakan aku, mintakan aku kepada Allah. Nah, tolonglah doakan supaya aku punya anak, begitu kan? Kadang-kadang kan ada orang begitu, gitu kan? Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau kita lihat hadis yang mengatakan ruhnya mendengar, kita ngomong seperti itu dia dengar, ya. Dan kita kan minta dia mendoakan kita kepada Allah. Kan kita minta, apa bedanya saya bilang sama Bapak, Pak doakanlah ya, Ustadz doakan saya Ustadz ya, Syekh doakan saya Syekh ya. Nah, Bapak Ibu saya mau gini-gini doakan saya ya supaya berhasil, apa bedanya? Kan mintanya tetap ke Allah. Makanya jangan terlalu gampang kita mensyirik-syirikan orang gitu loh. Pakai ilmu aja menilainya. Nah, ini sedikit-sedikit nyembah kubur, syirik. Kadang-kadang kita sakit juga telinga kita ya. Sakitnya kenapa? Kita belajar agama 40 tahun dituduh nyembah kubur. Gila enggak? Capek-capek belajar agama ujung-ujungnya nyembah kubur. Kan nggak mungkin. Nah, karena saya termasuk yang senang juga ziarah makam wali. Karena makam wali itu memang orang namanya orang-orang soleh. Kita nggak boleh mengkaramatkan makam wali, mengkaramatkan wali katanya. Karamat itu apa artinya? Karamah itu kan artinya mulia. Iya kan? Mengkaramahkan para wali, memuliakan para wali. Boleh nggak? Ya malah disuruh Tuhan kan. Inna min ijlalillah ijlalil ulama. Di antara tanda orang mengagungkan Allah, dia memuliakan para ulama, memuliakan orang tua, wazis saibatil Islam, dia memuliakan hamalatul Quran, para penghafal Quran. Itu tanda orang mengagungkan Allah. Di antara tanda manusia mengagungkan Allah, dia menghormati ulama. Tapi kalau bapak mengagungkan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, baru durhaka itu namanya. Orang sudah jelas dikutu Allah kok diagungkan. Durhaka. Melawan namanya. Mengagungkan iblis. Nah, durhaka. Ini Allah sendiri memuliakannya, kita dilarang pula memuliakannya. Karamatkan. Kalau secara bahasa ya. Makanya kadang-kadang, gimana bahasanya ya? Kadang orang ini sering menyalahgunakan. Karena kebencian tadi tak setuju. Kemudian dibubu-bubui dengan hal yang tidak baik. Terjadilah pembusukan tadi akhirnya. Nah,
Namanya ulama ya, namanya ulama ya kita muliakanlah. Sepanjang hidupnya kita lihat dia berkhidmat kepada agama, taat kepada Allah, ya sudah kita muliakan kan? Apa masalahnya? Oh memang disuruh Allah, kita muliakan. Jadi kalau mereka tidak kita muliakan, siapa lagi yang kita muliakan? Oh. Cuma memang Bapak Ibu tetap dalam fikih tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, kadang ada kayak kemarin Abah sekumpul itu, ini kena orang awam lah sebenarnya Pak ya, dihiasi gitu kan, atau haul. Kadang hiasannya itu sebenarnya itu memang dari kecintaan, tapi kesannya agak berlebihan itu saja. Jatuhnya nanti kepada makruh, tidak disukai gitu. Nah, kenapa Nabi suruh buat satu jengkal tanah saja kuburan itu penandanya? Kenapa? Coba pahami hikmahnya, ilatnya. Sebenarnya kalau kita pahami fikihnya, karena orang mati itu kan tidak butuh harta, tak butuh uang untuk makan minum. Ngapain kita mau bajir ngabisin untuk dia ini? Apalagi zaman Nabi kan hidupnya sederhana. Daripada kita buat mewah bangun macam-macam di sini, kan bagus sedekahkan fakir miskin. Kan begitu bahasanya, hikmahnya. Kenapa? Karena bagi orang meninggal itu tidak dia butuhkan. Cuman bagi orang hidup, karena memang dia suruh mulia, kadang dilebihkannya untuk memuliakan, dibagusinya. Itu kan begitunya itu. Makanya di zaman Umar bin Khattab buat kubah Hafsah dibuatnya dalam sejarah. Dibuatnya bangunan kuburnya pakai kubah. Nah, kalau di Salafi Wahabi ini dianggap udah syirik kan. Tapi Umar bin Khattab itu dibangunnya kubah sebagai peninggalan untuk kuburan Hafsah. Coba. Itu Umar kan, bukan kita. Ente siapa kok langsung mentuduh syirik? Ini susahnya kan di sini, Pak. Nah, karena makanya dalam fikih sebenarnya itu dimakruhkan, tidak disukai sebenarnya. Cuman kadang-kadang ada orang yang seperti itu untuk peninggalan sejarah, mengenang orang baik. Dan saya berpikir kalau kita memuliakan orang mulia, maka nanti orang termotivasi menjadi orang mulia. Gitu aja. Tapi kalau orang mulia pun kita hinakan, kita anggap seperti sampah. Orang ya mati pun kayak sampahnya, dia nggak mau tuh katanya kan. Nah, jadi motivasinya itu pun berkurang. Nah, maka nanti kepemimpinan Islam itu sebenarnya kepemimpinan spiritual Nabi Muhammad. Disitulah nanti komando baru berlaku. Jadi kalau Nabi katakan perang, gitu kan. Menurut saya, berdasarkan penelitian seorang barat itu, dia katakan makanya dunia spiritual ini, tarekat ini dibusukkan oleh penjajah untuk apa? Karena orang itu takut. Sebab kalau kepemimpinan spiritual ini terbentuk lagi, kalau disuruhnya perang, itu penjajah rata-rata yang ngelawan penjajah kan mursyid-mursyid tarekat dulu Pak. Termasuk Wali Songo kan. Itu yang paling getol lawan penjajah kan. Termasuk yang lawan Islam. Orang yang benci sama Islam, kalau Islam dipimpin Wali Songo untuk diperangi. Kerajaan-kerajaan Hindu yang memerangi kerajaan Islam itu. Itu ditakuti. Jadi penjajah dibuat seperti itu. Dibusukkan dia. Jadi supaya kepemimpinan spiritual ini melemah. Kalau kepemimpinan spiritual melemah, maka komando jihad lemah. Tidak ada komando. Ketika kita suruh perang, dia bingung. Siapa nyuruh perang? Dia aja nyuruh, gak usah ikutin. Orang gak hormat sama dia. Nah, itu bedanya. Kalau menurut saya ya, makanya kepemimpinan sederhana coba. Kita lihat bukti nyata sekarang ya. Kita bukan bela Syiah, bukan nuduh Wahabi, bukan macam-macam. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan. Syiah itu kepemimpinan spiritual. Ya. Nah, mereka Yaman itu ada namanya Syiah Houthi. Ada Hizbullah, ada namanya Syiah. Begitu komando terjadi perang, itu diperangi terus kan Israel sama Yaman sama Hizbullah. Padahal negaranya negara miskin, Yaman itu paling miskin, Pak. Nggak takut mati, kita hajar aja katanya kan. Orang nggak ada kasihannya dengan orang Palestina. Coba Saudi lihat, kepemimpinannya kerajaan. Apa kuatnya? Hidupnya glamor, kaya. Tapi keberanian tak punya. Ya kan? Nggak punya keberanian. Kenapa? Kepemimpinan tidak spiritual. Kepemimpinannya Pak Raja. Kerajaan. Kalau kerajaan Qatar kaya,
tapi penakut dirinya, jihadnya lemah. Padahal Yaman itu miskin. Tapi kalau bapak ke Yaman itu, di sana ada Habib Umar, itu orang kalau ninggalin sholat, itu sudah hampir jarang. Susah nyari orang yang ninggalin sholat. Maka dalam hadis sahih katakan Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Yaman kami. Yaman kami. Itu termasuk hampir saja orang Yaman ini, iman mereka mengalahkan kalian, iman kalian, wahai orang Madinah. Sampai begitu Nabi ngomong. Hampir-hampir iman orang Yaman ini mengalahkan iman kalian, wahai Madinah, kata Nabi. Ahlul Madinah. Kenapa? Karena di Yaman itu banyak orang yang spiritualnya tinggi. Contoh, siapa yang spiritualnya tinggi? Di sana ada namanya Salman Al-Farisi. Ini mantan pendeta masuk Islam. Ini spiritualnya tinggi. Kalau di Tarikan Ashabandi dia Salman Abu Bakar. Di Alawiyah Salman Ali. Gitu. Itu berarti tinggi. Dan cicitnya inilah nanti yang kita kenal Syekh Subakir. Yang datang ke Indonesia, tanah Jawa, menghabisi jin-jin jahat yang tukang santet itu. Syekh Subakir itu cicitnya. Cicit Salman Al-Farisi. Ya. Tinggi spiritualnya. Di sana ada Uwais Al-Qarni. Nah coba. Gubernurnya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal di buku 60 sahabat apa dia katakan Nabi? Mu'az bin Jabal imamul ulama fil jannah. Mu'az bin Jabal ini adalah pemimpin para ulama nanti di surga. Itu kemuliaannya. Dia gubernur Yaman. Banyak orang-orang bagus di sana. Ya. Nah, itulah. Makanya kita hati-hatilah ya memahami sesuatu. Jangan saling serang, jangan saling fitnah, ya. Jangan mudah terfitnah. Karena kalau kita lihat kehidupan hari-hari banyak sekali fitnah-fitnah, baik terhadap Salafi Wahabi ini juga berlebihan, juga dunia spiritual tarekat juga banyak terfitnah. Baik, itu saja karena sudah hampir jam 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.